Sebuah mobil yang tadinya pasaran aja, istilahnya mobil komersial ya, jadi mobil mewah guys ya. Ini jok sebetulnya untuk kursi roda ya, bisa naik turun, ada motornya guys ya. Ini dari ownernya minta sesuatu yang khusus, yang berbeda dibandingkan yang biasa kita kerjakan ya. Oma opa ini ada anak cucunya berapa mau pergi rame-rame, ini akan having fun dengan mobil ini guys. Halo guys, salam motif Garuda Jaya. Kali ini kita sudah selesaikan lagi satu unit Hiace Lexus Majesty guys ya, yang jadi seperti ini. Kali ini kita akan modif sebuah Hiace guys, yang spesial guys ya. Karena nanti Hiace ini akan dilengkapi dengan kursi roda yang bisa naik turun otomatis, supaya penumpang ini, si owner ini nggak perlu naik dengan susah payah karena udah kondisinya tidak memungkinkan ya, tapi akan ditarik oleh mesin guys. Nanti tampilan depan juga akan kita ubah guys. Ini yang tampilan biasa, nanti akan kita bikin jadi mobil kelas premium. Bagaimana caranya dan akan jadi seperti apa? Stay tune guys, jangan kemana-mana, kita ikuti prosesnya sampai jadi luar dalamnya kita modif seperti apa guys. Sebuah mobil yang tadinya pasaran aja, istilahnya mobil komersial ya, jadi mobil mewah guys ya. Mobil barang, mobil kerja jadi mobil mewah. Ya, inilah dia Hiace Lexus Majesty guys. Ini mobil ini mewah, cakep, nggak cuma di luar dalam keren guys. Ini kalau dari eksterior, ubahnya saya tunjukkan kepada kalian. Kap mesin, lampu, ini list grill, ini kok nyala guys. Ini grill utuh diganti. Bumper utuh diganti guys, dan hasilnya cakep banget seperti ini. Headlamp ada 3 LED projector ya, tanpa ada fog lamp, tapi buat saya sih cukup oke ya. Memang nggak seterang-terang dengan penambahan lampu yang lagi musim hari-hari ini, tapi kalau mobil mewah ya ala-ala Lexus gini kayaknya jangan dah ya dipasangin lampu banyak-banyak, ntar kayak downgrade guys ya. Tampilannya oke, rapi, fitmentnya juga udah kita aturin sedemikian supaya dipasangnya juga bagus ya. Ini ada over fender, velg juga kita ganti, ring 18. Ini model terbaru guys, ini mobil pertama kita yang kita pasang. Ya, ini over fender lengkap guys, dari depan terus sampai ke belakang sono. Ya, di bagian belakang kalian bisa lihat nih, bumper juga kita ganti, lampu, dan ada tambahan ini guys. Ya, lampu di bagian tengah bagasi, wing di atas. Jadi ini kalian bisa lihat kalau dari arah sini ya, kemewahannya udah kelihatan ya. Ini kita ubah, kita upgrade sedemikian ya, totally different ya, kita upgrade dengan lengkap ya. Kemudian di kaki-kaki juga kita ubah ya, kaki-kaki kalau masih standar itu akan limbung nggak karuan, karena beban mobil yang tadinya untuk cuma 8 penumpang dan kursi-kursi yang tipis ya, kali ini udah kita ubah dengan berbagai macam aksesoris tambahan, yang tentu kita ubah suspensinya dengan yang heavy duty, jadi untuk menopang bebannya bisa lebih banyak. Suspensi kita ganti depan belakang, stabilizer kita tambahkan juga, anting per juga kita ganti guys, jadi cukup lengkap. Performance mesin juga kita tambahkan Hurricane XCS Superfast dan EVC throttle guys, supaya beban mobil yang makin banyak ya, istilahnya orang gendong banyak ya, tentu butuh vitamin yang lebih banyak untuk dia lari bisa lebih powerful dan lebih jauh guys ya. Sekarang yang tidak kalah menariknya, kita mau lihat interior dari mobil ini guys. Cukup dengan satu sentuhan langsung kebuka ya. Kita bisa cerita lagi guys tentang sliding door seperti ini. Ini juga macam-macam sekali ya, tapi dari keawetan, dari memang kelancaran segala macam,
itu akan berbeda. Kita sudah dapatkan barang yang oke, dan kita pasang, dan sistemnya no problem sama sekali. Sampai hari ini kita pakai barang yang seperti itu. Ya, ini kalian bisa lihat, joknya unik. Ini jok sebetulnya untuk kursi roda, ya, bisa naik turun, ada motornya guys ya. Karena owner mobil ini memang buat untuk seorang oma yang kesulitan dalam jalan ya. Naik turunnya motorized ya. Yuk kita coba sama-sama. Ini ada tombolnya di sini guys ya. Ada kabel spiralnya macam kayak kabel telepon ya. Kita mau coba turun. Ya. Ini mampu menahan beban hingga 120 kilo guys. Tapi kursi ini sendiri cukup berat. Kita pasang kemarin ya, sebelum kita pasang kita cek di pengiriman ya, 230 kilo. Jadi kita tambahkan penguat di chassisnya. Jadi kita nggak berani sembarang ya langsung pasang, tapi kita tambahkan penguat di chassis di bawah sini untuk mampu menopang beban sebesar 230 kilo guys. Ya, ini udah kita retrim supaya nuansanya sesuai dengan interior mobil ini guys ya. Jadi terakota dan hitam. Kemudian langsung kita dorong guys, tuh ya. Kalau sebelum mendarat nggak bisa didorong, nih kalau sudah sampai ke tanah dia bisa didorong. Ya, oke seperti ini. Ya, jadi di bawah ada sensornya yang ngelepas locknya. Ya, jadi seperti ini. Ya, oke, kita geser. Jadi mungkin kalau kalian ada yang orang disable ya bisa pakai ini. Ini juga ada pengikatnya. Ya, jadi ini alat bisa naik sendiri tanpa kursi rodanya. Jadi misal kayak tadi si oma udah didorong ya. Mungkin satu anggota keluarga bisa bantu untuk naikin lagi ya. Ini sistemnya hidrolis sehingga cukup kuat menahan beban guys. Oke, ini kembali ke posisi semula. Sekarang kita mau naikin lagi ya guys ya. Aplikasinya juga bisa untuk beberapa macam mobil ya. Tapi harus ada pesanan khususnya guys. Jadi mau Alphard, mau Elgrand, atau mau Odyssey, atau mau Hiace seperti ini perlu disampaikan ke kita guys ya. Sampai tit, kalau udah tit berarti udah sampai di posisi paling bawah. Ya, sekarang kita pasang. Ini ketika masuk klik ya, udah langsung kayak ada relaynya gitu, sensornya yang bunyi klik, sudah aman untuk dipencet naik guys. Keren kan guys ya. Pemasangannya ribet, rumit, tapi hasilnya memuaskan ya. Untuk kita membantu orang-orang disable ini untuk bermobilitas ya guys ya. Di sini guys ada satu hal yang tersembunyi. Apa itu? Yuk kita lihat. Ada dinding yang bisa bergerak guys, dan jadi leg rest ya, kaki. Jadi si oma ini misalnya duduk, dia kepingin agak selonjoran, dia bisa kakinya bersandar di sini ya. Ketika mau turun biar nggak bikin ribet orang, dilipat ya, dan tersembunyi langsung. Oke, sekarang kita mau review langsung yang di interiornya. Jok yang sebelah ini pakai jok luxury kita juga. Memang ini dari yang tipe entry level. Di sini ada leg restnya juga elektrik. Nyendernya bisa cukup jauh guys ya. Jadi yang di sebelah omanya, yang di sebelahnya lagi mungkin opanya, dan bisa tiduran dengan nyaman. Untuk partisi, ini dari ownernya minta sesuatu yang khusus, yang berbeda dibandingkan yang biasa kita kerjakan ya. Ownernya minta 42 inch ya, 42 inch tapi kan nggak bisa lihat ke depan, jadi kan keblok oleh TV seperti ini. Kita tambahkan yang seperti ini guys ya, untuk cara melihat ke depan. Kondisi di depan langsung kelihatan muncul di sini. Jadi untuk manggil sopirnya juga, driver di depan kita bisa pakai ini.
Halo, cek. Suara jelas? Oke, ya. Jelas ya? Di depan jelas nggak suara? Jelas. Oke, ya udah. Oke, aku matiin ya. Kemudian tombol-tombol lampu kita integrasikan semua ada di sini. Ini untuk lampu baja, ini untuk lampu-lampu partisi. Ya, semua tombol lampu ada di sini dan ini ada dimmernya juga, guys. Jadi kalau terlalu terang kita mau redupin, kita bisa tambah dan kurang dari sini. Untuk cas, ya, di sini ada juga, jadi bisa buka tutup supaya rapih ya. USB juga ada, colokan ada 2. Oke, kita nggak pakai tutup, rapi. Mic ya, kita pakai mic seperti ini. Kata cucunya yang kesini, oma opanya suka karaoke, guys. Cek tes 1 2 3, dicoba ya, suara cukup jelas. Partisi ini ya untuk TV 42 inch ini juga untuk panel jendela di samping ya, kita pakai bahan Alcantara impor yang membuat interior mobil ini semakin mewah, guys ya. Jadi dipegang ini bulunya nggak panjang, guys ya. Ketika belum dipasang juga ini bahannya lemes sekali. Jadi dipakai untuk membentuk akan lekuk-lekuk seperti ini, rapi, guys ya. Oke, kemudian kita pakai head unit Android ya untuk jadi sumber suaranya. Seperti biasa kita audio, semua perangkat audio semua tersembunyi, guys ya, nggak ada yang kelihatan nongol-nongol kayak kita mau kontes audio, nggak ada ya, semuanya bersih. Di sini ada kompartemen untuk taruh barang, ini bisa untuk taruh remote. Kemudian di tengah ini ada kulkas ya, guys ya, kulkas ya. Kalau botol air mineral yang sekian ini bisa masuk 6 lah ya, itu nggak makan tempat. Kemudian di bagian belakang masih bisa untuk baris keduanya 2+1, paling belakang untuk 4 orang, guys. Semua dibalut dengan bahan sintetis premium, warna terakota dan kombinasi dengan hitam, guys. Oke, lampu-lampu LED, lampu baja semua ada. Kita mau lihat dulu posisinya ya, posisi duduknya apakah longgar atau sempit ya di baris kedua ya. Kalau di sisi tengah kalian bisa lihat masih sekian ya. Gangnya pun juga untuk lewat masih longgar. Jendela kecil ini juga bisa dibuka ya. Bukanya manual, nggak pakai motor. Ada juga yang tipe pakai motor ini, tapi yang manual. Kalau yang jok tengah ini nyendanya juga cuman satu posisi, atau kita juga bisa ngomong 2. Dari posisi A dan B, hanya 2 posisi saja. Kemudian yang bagian belakang kita rancangkan untuk 4 orang dewasa berjajar ya. Kalau ini untuk 4 orang berjajar ya, pundak ketemu pundak, guys ya. Jadi nggak bisa leluasa banget kayak yang di baris pertama dan baris kedua. Yang baris ketiga untuk 4 orang semakin sempit, guys. Yaitu tergantung opsional kalian mau pakai yang jok seperti ini 3 lagi juga bisa ya, jadi 2+1. Kemudian di paling belakang kita pakai yang untuk 3 orang, guys ya. Itu lebih nyaman, lebih longgar. Kalau seperti ini ya memang secara kapasitas lebih banyak tapi lebih sempit ya. Colokan listrik semua ada, guys ya. Jadi di baris kedua, baris ketiga semua ada tanpa perlu berebut, semua udah dapat colokan listriknya ya. Ini yang seringkali orang butuhkan ya. Zaman sekarang orang butuh sekali yang namanya colokan listrik, entah itu untuk laptop, entah itu untuk handphone ya. Kalian bisa dengerin ya di sini. Suara dari luar sama sekali nggak masuk ya. Kita ngobrol ini suaranya bisa kedap kayak kalian nonton bioskop ya. Karena kalian nonton bioskop, jadi suara ini nggak mantul-mantul kemana-mana, tapi suaranya bisa ngumpul di sini. Karena apa? Pemakaian bahan-bahan kita banyak pakai bahan-bahan yang kayak dipakai di teater, guys ya. Lantai kita pakai bahan vinil. Kemudian yang di baris ketiga ini kita juga tambahkan 1 anak tangga ya, supaya kaki ini nggak ngegantung, guys. Dan bagian belakang kita bikin lebih tinggi supaya bisa lihat ke depan lebih nyaman ya. Kalau kalian misal lihat ini di sini baris kedua, kepala orang mungkin kalau yang tingginya normal sekian, guys. Jadi kita lihat ke depan itu masih nggak terganggu. Tapi kalau ini yang di belakang ini ambles, kita nggak bisa lihat apa-apa. Cuma lihatnya punggung jok aja kayak kita naik bus, nggak nyaman, guys. Tapi ini kita bikin lebih oke, lebih nyaman. Kalau dari posisi belakang gini ya, guys ya, kalian lihat ke depan
Di plafon itu kalian bisa lihat ada starlight guys, lampu bintang. Untuk memberikan kesan semakin mewah ya, macam kayak Rolls Royce, kita bikin komposisinya seperti ini. Ya, tuh. Terus kalau lihat ke depan dengan layar 42 inch, kita bisa lihat seolah-olah dashboard mobil itu ada di depan kita. Jadi nggak jauh. Jadi nuansanya oke banget guys ya. Jadi new ambience ya kita dapatkan di mobil ini. Bukan sekedar misalnya kita beli mobil Alphard atau Denza mungkin ya, tapi ini nuansanya itu sangat berbeda ya. Kedapnya, customize-nya, kemudian nyamannya itu semua dapat guys ya. Kebutuhan fungsionalnya, jadi kita mungkin anggota keluarga berapa, mungkin yang oma opa ini ada anak cucunya berapa, mau pergi rame-rame, ini akan having fun dengan mobil ini guys. Oke, sekarang kita lihat lagi seperti apa di bagasi dan seperti apa di kabin depan. Kabin depan bisa lihat dari CCTV, tapi kayaknya lihat langsung akan lebih oke guys. Yuk kita lihat sama-sama. Bagasinya masih manual ya, belum ditambahkan elektriknya. Nah ini space di bagasi seperti ini guys ya. Jadi kita bisa taruh koper ya, koper kabin pesawat itu di sini. Muat 1, 2, 3. Yang lain bisa tidur di sono atau bawa travel bag akan lebih oke karena kekosongan-kekosongan ya bisa diisi. Apar kita tetap pakai, kita taruh sini. Subwoofer ada di sini guys, boxnya. Kita bikin customize supaya kelihatan menyatu dengan bentuk interior mobil dan nggak makan tempat guys ya, lebih spacious. Kalian juga bisa lihat nih di bagasi ada tirainya juga ya, yang sama kayak yang di samping. Kita bisa buka, kita bisa tutup. Ya, tapi lebih baik kayaknya ditutup karena pendinginan kabin HS ini di bagian belakang kurang gitu cepat. Jadi ketika panas dari luar kita bisa kurangin intensitasnya ya, tentu ademnya lebih cepat. Ya. Oke. Ya, tadi yang intercom ini jodohnya ada di sini guys ya. Kemudian head unit kita pakai standarnya, masih orisinilnya HS Premio ini. Panel tengah kita finishing ulang, kita jadiin blackwood seperti ini. Kemudian panel-panel power window juga sama ya. Untuk interior kalian bisa lihat nih di atas yang tadinya warna abu muda seperti ini udah kita bikin black glossy. Ya, jadi terlihat lebih mewah ya. Posisi duduk sopir pun juga cukup oke ya. Tinggi saya 168 cm, saya masih bisa duduk dan nyandar dengan nyaman ya. Injek kopling pun juga masih enak ya. Plafon semua senada dengan yang di belakang, enggak di kamera ya. Ada perekamnya juga di sini, jadi kalau perekam kejadian sampai terjadi sesuatu, rekamannya ada di box di sini ya. Istilahnya kalau pesawat kayak black box ya, keren. Terus colokan-colokan listrik kita siapin juga untuk driver ada di sini. Kamera ya, jadi bisa untuk lihat depan, bisa untuk lihat belakang. Kemudian jok nuansanya udah kita samain juga dengan yang di bagian belakang ya. Kita finishing di area ini pun kita bikin serapih ini guys. Bahan dan kerapiannya kita tetap pertahankan sesuai dengan seperti yang tadi kalian lihat di kabin bagian belakang guys. Di sini ada voltmeter, di sini ada EVC throttle ya. Kemudian buku manual juga sudah kita siapkan untuk mobil ini, akan kita bisa serah terimakan akan buku manualnya guys. Oke guys, dan kalau kalian ada kebutuhan untuk upgrade HS kalian ya, atau luxury van atau mobil apapun kalian bisa hubungi kami di nomor telepon di bawah ini. Kita bikin mobil kalian luar biasa keren, terkaget-kaget kalian lihatnya. Yang lain-lain kalian juga bisa lihat TikTok kita di Garuda Jaya Modifikasi ya, Instagram kita ada di Garuda Jaya Semarang Modifikasi Semarang, PPF Semarang, Bodykit Semarang, Modifikasi HS, itu Instagram kita semua. Atau langsung kunjungi ke workshop kita dan langsung kita ketemu, ngobrol apa saja yang kalian butuhkan untuk modifikasi mobil kalian. Oke, thank you atensinya, sampai berjumpa di vlog otomotif kita selanjutnya. Salam modif Garuda Jaya.